masjid seluas-luasnya, selebar-lebarnya, serta menghimbau kepada umat Islam untuk tetap melaksanakan sholat Jumat seperti biasanya tanpa harus takut atau was-was terhadap ancaman virus corona tersebut. Soal sakit atau bahkan meninggal dunia, menurut beliau itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sesuai dengan ketentuan takdir yang ditetapkan oleh Allah atas diri kita masing-masing. Pertanyaannya terkait dengan hal tersebut, bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah lamma nadani huwa ba'dil. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Sudah dapat itulah asmanang ke-100, itu sudah dapat itulah. Nyatakanlah itulah. Asmanang ke-100. Apa kau itu, Kak? Nah, yalah. Tentang corona. Corona ini ada berpendapat fatwa MUI, ada lagi pendapat fatwa MUI menyuruh sholat Zuhur di rumah aja kah? Di rumah atau sholat Jumat lah. Kemudian fatwa Kalsel menyuruh boleh ke masjid gitu kah? Kemudian gubernur bukan gubernur Kalsel, siapa? Gubernur Aceh atau Sumatera lah. Gubernur Sumatera mengatakan silahkan ke masjidnya. Itu bagaimana? Masalah corona ini menyangkut hukum-hukum yang bisa dimasukkan dalam kategori ilmu ke dalam agama Islam, itu namanya masailul fikih. Masailul fikih itu, masail itu jamak daripada pengertian soal atau disebut dengan masalah-masalah fikih. Masalah fikih itu banyak. Nah, fikih itu apa? Nah, ini fikih itu fikih itu kerja ulama. Jadi ada fikih Imam Syafi'i, ada fikih Imam Maliki, ada fikih Imam Ahmad bin Hambal, fikih siapa lagi? Syafi'i, Maliki, Imam Hanafi. Fikih ini hasil pemahaman, mengolah dari Quran dan hadis, dari ada Al-Quran dan hadis dan para sahabat, kegiatan kebiasaan para sahabat, ditarik kesimpulan menjadi namanya fikih. Nah, di dalam mazhab Syafi'i juga ada pembahasan menyangkut masalah bila adanya penyakit berjangkit. Cuma dulu masa-masa kayak Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Haytami, Imam Bakilani, Imam Baidawi tidak ada corona, kan itu masalahnya kan. Lalu akhirnya menimbulkan istihad baru pada masyarakat kita, masyarakat muslim. Ada yang akhirnya yang merasa alim, ada orang-orang yang merasa berpengetahuan agamaan lalu membuat putusan. Timbullah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan boleh tidak sholat Jumat, ya kan? Tapi justru ada gubernur berani menyatakan bahwa menganjurkan untuk sholat Jumat. Nah, sekarang bagaimana memahami keadaan yang berbeda-beda itu? Ada juga menyiasati, saya lihat di Surabaya kah, sholat Jumatnya pakai masker, jarak semeter dan sebagainya. Di masa Rasulullah ternyata persoalan ini juga berbeda di kalangan sahabat. Jadi sahabat juga berbeda menanggapi tentang masalah terjadi penyakit menular. Dan Rasulullah kayaknya tidak begitu penting ada semacam penyerahan kepada masyarakat. Rasulullah bersabda, bila kalian, jadi gini, sahabat itu rupanya tidak seperti kita juga. Ada yang tahu hadis, ada yang tidak tahu hadis. Ketika Umar bersama sahabat yang lain melakukan perjalanan di desa Abwa, mereka tersinggah ada berita bahwa terjangkit penyakit di desa itu. Lalu mereka takut ke sana, akhirnya mereka bingung apakah meneruskan perjalanan atau tidak. Lalu timbullah
dua pendapat di kalangan para sahabat ketika itu. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata, siapakah yang tahu di antara kalian hadis Nabi? Lalu dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berada di suatu tempat yang terkena penyakit berjangkit, maka hendaklah dia diam di tempat itu, tidak boleh keluar, tidak keluar, gitu. Nah, atas keadaan itu sementara mereka ini di luar wabah terjangkit itu. Lalu kata Umar, sudah, saya kalau begitu pulang aja ke Madinah. Kalau mendengar hadis itu, saya pulang aja ke Madinah, tidak perlu saya meneruskan perjalanan. Ada di antara sahabatnya ini meneruskan perjalanan ke sana, gitu kan. Apa kata sahabat ini? Kalau memang mau mati, ya mati. Ketika Umar berpendapat keluar, kelompok Umar ini beberapa orang juga, kata Umar, betul. Umar, kata mereka, kamu lari dari takdir. Apa kata Umar? Benar, naam, aku lari dari takdir Allah menuju takdir yang lain. Min kadrillah ila qadarillah. Aku lari min kadrillah ila qadarillah. Aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Maka Umar pun kembali. Yang sahabat ini meneruskan perjalanan ke 7 wabah itu. Tidak diketahui sahabatnya apakah meninggal atau tidak. Hadisnya begitu aja, ada kisahnya, itulah. Nah, ketika di zaman Umar bin Khattab juga ketika terjadi di daerah Palestina, terjadi penyakit kusta berjangkit. Ibnu Ruwahah, sahabat Nabi, beliau berada di situ kebetulan dan beliau kena penyakit itu. Apa kata beliau? Diajak oleh sahabat, sudah kita pulang aja. Kalau di sana ada obatnya di luar. Apa kata beliau? Saya ingin mengamalkan hadis Nabi. Saya ingin mengamalkan hadis Nabi. Bahwa kalau orang berada di suatu tempat, lebih baik dia diam di sana. Sementara ada sahabat yang lain yang tidak terkena penyakit itu, tapi berada di Palestina, dia malah keluar. Kenapa? Daripada diam di sana bisa kena penyakit itu, lebih baik dia keluar, kan, itu kan. Lalu dia mengajak Ibnu Ruwahah ini, dan menurut kisah hadis ini, riwayat sahabat ini, Nabi sudah tidak ada lagi waktu itu. Sahabat ini akhirnya meninggal di Palestina. Yang Ibnu Ruwahah ini meninggal di Palestina akhirnya dengan penyakit kusta beliau, dan sahabat yang tadi yang menceritakan itu selamat, dia selamat. Jadi apa? Ternyata ini menyangkut masalah sosial muamalah saja. Jadi fikihnya hanya masalah fikih sosial muamalah. Bergantung penyakitnya, ya kan? Nah, lalu siapa yang benar? Gubernur itu benarkah? Fatwamu itu benarkah? Benar kedua-duanya. Jadi gubernur itu benar juga, kalau memang mati, ya mati. Itulah Ibnu Ruwahah, ya kan? Pendapat Ibnu Ruwahah, pendapat Said tadi itu, Ibnu Sa'ad tadi mengatakan bahwa dia akan menuju desa Abwa. Tidak ada cerita apakah dia mati atau tidak. Boleh juga pendapat Umar bin Khattab, saya lari dari takdir menuju takdir yang lain. Ya, mau tadi itu pikir lebih baik kita ngambil selamat, ya kan, daripada selamat. Daripada kita resiko, ya silahkan jadi masalah. Nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu mencela pendapat yang lain. Karena Nabi bersabda, man istahada khata'an, siapa yang beristihad salah, ajrun, dia dapat pahala aja. Nabi dapat pahala aja dia. Jadi kalau orang tuh beristihad, dia benar, dia salah, dia dapat pahala ajrun. Apabila istihadnya tuh man istahadal haq, bila istihadnya tuh benar, ajrani, dia dapat 2 pahala. Jadi kalau seorang ulama itu beristihad, boleh dia beristihad, maka maka istihadnya itu kedua-duanya dapat pahala, baik benar maupun salah. Itu dalam hadis Nabi. Nah, dengan demikian dapat dipahami agama kita itu banyak dalam kehidupan hari-hari ini tidak ada dalil Al-Quran maupun hadisnya. Ialah diperlukan kita memahami secara kias kepada hadis yang ada. Itu pun kadang-kadang hadisnya 1-2 buah aja ada, diperlukan kias pemahaman.
Jangankan itu, saya bertanya kepada orang gosok-gosok macam-macam. Kata saya, apa arti Allah? Tidak ada yang bisa jawab. Apa arti Allah, kata saya. Allah itu adalah Tuhan. Mana dalilnya Tuhan, cerita. Allah itu dalilnya Tuhan. Lapas Allah itu apa artinya, cerita. Ada yang kau menjawabnya? Nah, itulah kenapa ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jalani mengarang kitab Sirrul Asrar untuk menjelaskan lapas Allah aja. Buku-buku Ibnu Athaillah mengarang kitab judulnya Allah. Sampai akhir kitab beliau hanya penjelasannya ada, nama Allah itu pun hanyalah bermakna rahasia, masih tetap rahasia. Itulah Allah zahir dan Allah batin, subhanallah. Ya enak kan sebenarnya, hidup beragama ini enak sekali. Maka yang di Surabaya boleh juga, mungkin setengah berani setengah takut, ya kan? Silahkan, tidak apa-apa, itu benar juga. Bila istiadatnya benar, dia dapat ajrani, dapat 2 pahala. Bila salah dapat 1 pahala. Gaya moy boleh juga. Gaya apa? Hah? Gaya gubernur boleh juga. Silahkan mau ikuti yang mana. Semua itu boleh-boleh, bagus saja. Nah, yang penting kita umat Islam melaksanakan ibadah. Jangan kada sembahyang. Jangan tidak sembahyang. Kalau hari Jumat tetap sembahyang. Kalau di rumah ganti dengan sholat Johor. Silahkan. Karena takut, siapa yang bisa memaksa kalau takut? Ayo, dorong. Oh, kalau takut kayak apa? Ada yang berani, nah, tidak ada jadi masalah. Siapa yang bisa menghalangi orang berani? Yalah. Bersalaman, berpelukan malah laginya. Yalah. Nah, Masya Allah, manusia ini bermacam ragam diciptakan Allah. Itulah kenapa Al-Quran dan Sunnah itu paling bagus sudah. Al-Quran, Sunnah, dan para sahabat. Alaikum bisunnati wasunnati khulafair rasyidin. Bagi kalian tuh ada sunnahku, ada juga sunnah khulafair rasyidin. Tapi ingat, sunnah itu pun kedudukannya hanya syarhul Quran, menjelaskan Al-Quran saja. Tidak bisa menambah-nambah apa yang ada dalam Al-Quran. Apalagi kesan mengurangi, kada boleh hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam bishawab.